Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa pekan terakhir saya telah membahas berbagai tool dan website berbasis AI yang dapat membantu kita menulis artikel hingga membuat buku. Menariknya, dengan perkembangan dunia AI, beberapa website akademis dengan nama besar seperti Quillbot dan Grammarly juga menambahkan fitur terbaru berbasis AI di layanan mereka. Bahkan di video saya yang membahas Quillbot ini, kita dapat mengetahui sekarang Quillbot dilengkapi dengan fitur AI terbaru yang sangat lengkap dan luar biasa untuk membantu kita menuliskan artikel jurnal. Kenapa? Karena di fitur tersebut kita dapat membuat paragraf otomatis, menerjemahkan, memparafrase hingga mencarikan kutipan dan referensi dari jurnal ilmiah. Nanti link video ini akan saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah video kali ini. Sejalan dengan Quillbot, Grammarly juga sekarang memiliki fitur terbaru berbasis AI. Seperti yang kita ketahui, Grammarly sudah memiliki nama yang cukup bagus di dunia akademis karena telah banyak membantu mahasiswa, dosen, hingga pengelola jurnal dalam meningkatkan kualitas tulisan artikel ilmiahnya. Lalu, apakah fitur berbasis AI terbaru pada Grammarly selengkap dan sehebat fitur terbaru di Quillbot? Dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakses Grammarly terlebih dahulu. Kita bisa menuliskan Grammarly seperti ini di Google. Kemudian di hasil pencarian paling atas bisa kita pilih yang ini, Grammarly Free AI Writing Assistant. Kemudian yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah sign up atau membuat akun. Kita bisa klik sign up di sini ya, dan kita bisa menggunakan akun email kita masing-masing. Misalkan saya menggunakan email yang ini, lalu kalau muncul tampilan semacam ini, kita bisa klik lanjutkan atau continue. Sehingga untuk membuat akun di Grammarly juga semudah membuat akun di website-website lain yang berbasis AI ya. Cukup login atau sign up menggunakan akun kita masing-masing. Nah, kemudian di sini ada personalize your experiences. Ini bisa kita pilih misalkan school atau work ya, terserah. Kemudian next. Kemudian di sini my primary function ini bisa kita pilih ya. Misalkan ini education. Kemudian company size ya, ini anggap saja mungkin 750 sampai 2500 begitu. Ya, kemudian di sini misalkan team member ya. Atau kalau kita males mengisi ya sudah skip personalization ya. Kemudian di tampilan depan setelah kita mengisi biodata singkat kita langsung ditawari kita ingin gratisan atau premium yang berbayar. Nah, kita gunakan yang gratisan saja. Jadinya kita pilih yang free, kemudian continue to Grammarly. Nah, kemudian kalau ditawari seperti ini, apakah kita mau download Grammarly untuk Windows dan Chrome atau untuk Windows saja? Nah, misalkan kita cukup ingin menggunakan Grammarly berbasis website, maka ya kita tidak usah download. Ini bisa kita hapus saja ya. Produk sampai akhir kita hapus sehingga kita kembali ke grammarly.com. Nah, ketika kita mengakses grammarly.com tanpa mendownload tadi, maka tampilan depannya seperti ini. Ini bisa kita tutup saja ya. Nah, kemudian di sini sudah ada get started checklist ya. Nah, ini kita nggak usah atur, nggak masalah ya, karena akan saya jelaskan langsung di video kali ini. Nah, sekarang bagaimana cara memulainya? Nah, kita bisa upload file yang ingin kita cek bahasanya, atau kita juga bisa langsung menyalin kalimat atau paragraf atau naskah yang bahasa Inggrisnya ingin kita cek. Nah, caranya kita klik new di sini ya. Nah, kemudian kita tunggu sebentar. Misalkan di sini ada continue, kita klik continue saja. Kalau ada gini-gini kita tutup saja ya, tanda silang seperti ini begitu. Nah, kemudian di sini ada untitled dokumen. Ini bisa kita kasih nama. Misalkan naskah biologi misalkan ya. Begitu. Kemudian di sini ada tanda garis 3, ini bisa kita klik, ini menu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengupload file, kita bisa klik upload file ini. Kemudian kita cari file kita. Atau seperti yang saya katakan tadi, kita langsung paste kalimat yang ingin kita cek bahasa Inggrisnya. Nah, misalkan saya ingin mengecek ini ya, mengecek tulisan atau laporan penelitian kami. Ini kan masih bahasa Indonesia. Anggap saja saya atau kita kesulitan membahasa Inggriskan. Ya sudah, kita copy semuanya ini ya. Kemudian kita buka Google Translate, kita minta Google Translate membahasa Inggriskan.
Nah, ini bahasa Inggrisnya sudah jadi, jadinya Google Translate yang mentranslatekan, kemudian kita copy, dan Grammarly yang kita gunakan untuk mengoreksi bahasa. Nah, ini kita paste ke sini. Nah, kemudian sebelum kita lihat suggestion dan score di sini ada goals. Nah, goals ini perlu kita atur terlebih dahulu, ya. Kita klik goals. Nah, di sini goals ini kita gunakan untuk menyeting naskah kita itu untuk siapa dan seperti apa, ya. Nah, ini naskah kita audiensnya siapa? General, knowledgeable, atau expert, ya. Nah, ini kan naskah ilmiah, ya, artikel ilmiah. Maka kita bisa menggunakan knowledgeable, ya, atau expert, ya. Terserah, ya. Tapi bukan general. Kalau general mungkin ya artikel populer, ya. Oke, misalkan knowledgeable. Kemudian formalitinya. Nah, karena ini naskah ilmiah, maka kita pilih yang formal. Kalau domain, ini kita kalau menggunakan akun gratisan, ya mau tidak mau menggunakan general. Kemudian ini intent, tujuan tulisan kita itu tuh apa? Menginformasikan, menggambarkan, meyakinkan, atau menceritakan. Nah, kita karena ini artikel ilmiah, maka kita bisa pilih yang inform, ya. Kemudian kita klik done, ya, sehingga settingan kita sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita lihat, di sini ada review suggestion. Nah, tadi skornya sedikit berubah, ya. Kenapa? Karena goalsnya sudah kita ubah, ya. Di sini ada review suggestion, ini ada skor. Skor ini menggambarkan seberapa bagus sih naskah ini berdasarkan goals tersebut. Kalau skornya 100 artinya ya naskah tersebut tulisan bahasa Inggrisnya bagus, ya. Nah, kemudian kalau kita klik skor, nah ini bisa lihat detailnya. Ini performance-nya, ya. Text skornya ada 78 dari 100. Kemudian di sini ada word count-nya, ada readability, jadinya keterbacaan, kemudian ada vocabulary. Dan ini bisa kita download, ya, sehingga menghasilkan file PDF. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, ya. Dokumennya naskah biologi oleh penguploadnya Ahmad Fauzi. General metricnya seperti ini, skornya seperti ini. Writing issues-nya ada 22. Writing issues-nya secara lengkap dijelaskan seperti itu. Kemudian unique word-nya, ada rare word-nya, ada word length-nya, ya, panjang kata, panjang kalimat. Nah, kemudian ini catatan-catatannya, ya, yang digaris-garis bawahi. Ya, ini, ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengoreksi tugas mahasiswa atau siswa kita secara cepat. Misalkan siswa atau mahasiswa kita latih untuk menulis naskah ilmiah berbahasa Inggris. Nah, karena banyak dan kita mungkin ingin mengoreksi secara sederhana dan secara cepat, ya sudah, kita bisa menggunakan Grammarly untuk mendapatkan report semacam ini untuk setiap naskah mahasiswa atau siswa kita. Jika kita nanti mendapatkan skor seperti ini, dan kita juga mendapatkan catatan untuk perbaikan dari setiap tulisan yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Ini bisa kita klik close, ya. Nah, kemudian di sini ada review suggestion. Nah, ini pengoreksian si Grammarly ada 4 kelompok. Yang pertama correctness, ya, ketepatan, kemudian clarity, kejelasan, kemudian engagement, ya. Kemudian yang keempat delivery, cara penyampaian, ya. Dan di sini bisa dilihat, ya, clarity-nya di sini issues-nya ada 8, correctness-nya ada 3, engagement-nya ada 2, begitu. Dan kalau kita klik correctness, ya, nah ini dia memberikan rekomendasi. Misalkan ini, higher order thinking skills ini sebaiknya dikasih dash dan tidak perlu kapital. Oh, saya setuju, ya sudah, saya klik accept. Kemudian di sini ada alone, kemudian koma. Dia menurut dia tidak perlu koma, maka kita klik accept, begitu. Misalkan ini problem solving, ini butuh dash, ya, maka kita klik accept. Dan seterusnya. Misalkan saya yang ini nggak setuju, ya sudah, kita dismiss. Ya, tetapi kalau setuju semua, ya udah accept semua. Jadinya diterima semua suggestion dari si Grammarly ini, ya. Sehingga nanti correctness-nya meningkat, gitu, ya. Dan skornya di sini juga update semakin bagus. Kenapa? Karena kita perbaiki berdasarkan yang diberikan rekomendasi oleh si Grammarly ini. In order to, nah ini kepanjangan, kasih to saja bagus, ya sudah accept. Are able to, mending di change the word-nya, ya. Kita ubah katanya, are able to menjadi can. Nah, kita klik accept. Sehingga skornya update lagi, berubah lagi, ya. Kemudian di sini ada clarity, ya. Clarity ini tidak bisa kita akses, ya, karena ini butuh premium, ya. Sudah nggak apa-apa, kita correctness itu sudah bagus. Begitu juga engagement. Nah, delivery juga. Nah, dulu kita pakai correctness itu sudah bagus lah, ya. Nah, kemudian apa fitur AI terbaru dari Grammarly? Nah, fitur AI terbaru dari Grammarly bisa kita akses di sini, generative AI. Nah, di generative AI ini kita bisa gunakan ketika kita ingin membuat kalimat, kata, atau paragraf yang mendukung, memperbaiki, memperbanyak, atau mengeksplorasi
tulisan kita berdasarkan teks yang sudah kita masukkan. Maksudnya gimana? Langsung saja kita klik generative AI. Jadinya ini semacam AI untuk membuat atau membantu kita writing, menulis ya. Misalkan di sini ya. Nah, ini what do you want to do? Apa yang ingin kamu lakukan ya? Berdasarkan teks ini. Nah, ini 3 ide di sini itu bisa jadi berubah-ubah. Nanti kalau kita masukkan naskah lain atau kita menggunakan teks ini di waktu lain dan kita masukkan ke Grammarly di waktu yang lain, bisa jadi list ide ini berubah ya. Bisa saja muncul make counter argument ya, argumen yang bertolak belakang ya. Misalkan ini juga identify any gaps. Mungkin bisa jadi di naskah Anda tidak muncul ide ini ya. Nah, misalkan saya pilih identify any gaps, kita coba klik. Nah, nanti si Grammarly akan membuatkan what are some challenges that biology education student face when designing HOTS instrument. Ya, ini gapnya yang muncul berdasarkan naskah yang kita masukkan di sini ya. Dan ini nanti bisa kita copy sehingga ini menjadi ide kita lebih lanjut. Atau mungkin ya kita juga bisa ya make misalkan research gap. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadinya kita minta bantuan Grammarly membuatkan research gap berdasarkan teks yang sudah kita tuliskan di sini. Kemudian klik tanda panah ini. Nah, sehingga dia akan membuatkan research gap. Nah, ini muncul research gap-nya gitu ya. Nah, kemudian ini apakah ingin dipersuasifkan? Maka kita klik make persuasive aja. Sehingga nanti kalimatnya akan berubah. Nah, menjadi ini in today, repeatedly dan sebagainya. Ini awalnya nomor ya, kemudian berubah menjadi paragraf seperti ini. Dan kalau ini menurut kita bagus, kita bisa klik insert, maka nanti akan masuk di teks kita di sini, ya. Atau ini menurut kita terlalu panjang, ya sudah singkatkan saja, shorten it, ya. Maka nanti dia akan menjadi lebih singkat seperti ini. Nah, ini lagi berproses, kemudian kita klik insert. Maka, nah di sini muncul paragraf baru yang berisikan research gap, ya. Oh, saya ingin minta tolong buatkan state of the art. Ya sudah, misalkan write state of the art. Nah, ini ya nanti dia akan membuatkan state of the art berdasarkan teks dari tulisan yang sudah kita salin di sini. Nah, dia akan membuatkan state of the art di sini dan sama nanti kita bisa persingkat, kita bisa minta dia lebih mengakademiskan ya. Kita bisa minta dia langsung menginsert ke sini. Nah, ini ada more idea. Nah, ini kita bisa pilih ya. Misalkan ini ya more friendly kalau bukan artikel ilmiah ya, atau kita buat more academic juga boleh ya. Gitu ya. Oke, nah jadinya dengan generative AI ini kita bisa membantu tulisan kita ya. Grammarly bisa membantu tulisan kita untuk menambahkan kalimat, paragraf, mengoreksi, memperbaiki, ataupun juga membuatkan state of the art, research gap, atau mungkin juga informasi lain yang berkaitan dengan teks kita, begitu ya. Meskipun keberadaan fitur AI ini sangat membantu kita dalam penulisan kita ya di Grammarly, namun kalau menurut saya ya, kalau didasarkan pada kelengkapan fiturnya untuk membantu kita menulis naskah ilmiah, maka menurut saya fitur AI dari Quillbot jauh lebih lengkap. Kenapa? Dengan Quillbot kita bisa membuat paragraf otomatis, membuat citasi, mencarikan referensi ilmiah, parafrase dan sebagainya, bahkan translate naskah juga bisa. Ya, oleh karena itu untuk tujuan membantu melakukan publikasi ilmiah, maka mungkin ya Quillbot lebih lengkap begitu ya. Oke. Demikian ya penjelasan saya terkait fitur terbaru dari Grammarly. Di pertemuan atau video selanjutnya akan kita bahas AI lain yang juga bermanfaat untuk penelitian dan publikasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.